Hai Mam, pernah dengar gak sih SIDS, Sudden Infant Death Syndrome? Itu ternyata ada pengaruhnya loh dari barang-barang yang kita taruh di sekitar bayi. Mau tahu penjelasan lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis ya. Hari ini aku mau bahas SIDS dan pemilihan bantal yang tepat untuk anak kita yang masih newborn. Penting gak sih penggunaan bantal untuk bayi yang masih di bawah 1 tahun? Semua kembali lagi pada mam ya sebagai ibunya. Ada yang memang menyarankan sebenarnya pakai bantal di bawah 1 tahun itu nggak perlu sih. Tapi ada juga yang mau pakai bantal. Untuk mam yang memutuskan bahwa anaknya membutuhkan bantal karena beberapa alasan seperti misalnya kepalanya nggak mau peyang, sebaiknya pilih bantal yang cermat ya mam. Kenapa sih kita harus cermat dalam memilih bantal? Karena kalau kita salah memilih bantal, yang ada itu bisa meningkatkan resiko berbahaya untuk si bayi, terutama resiko SIDS yang tadi aku bilang, kematian mendadak pada bayi. SIDS sendiri sampai sekarang belum diketahui penyebab pastinya kenapa bayi bisa mati mendadak. Tapi ada beberapa kecurigaan, bisa karena kondisi fisik tertentu, misalnya karena bayinya kurang berat badan, karena bayi kita lahir prematur, atau bisa juga karena faktor yang sebenarnya bisa kita cegah, yaitu peletakan misalnya selimut, bantal, atau boneka atau barang yang terlalu banyak di kasur tempat tidur newborn kita. Meletakkan barang terlalu banyak di area tempat tidur newborn kita itu bisa meningkatkan mereka tertutup atau jalan nafas mereka terhalangi sehingga mereka bisa gagal nafas, mam. Kalau bantal terlalu empuk atau terlalu cekung, misalkan ya bayi kita gumoh, terus mereka kan akan ada refleks menghadap kanan atau ke kiri. Kalau sampai itu terlalu cekung atau terlalu empuk, ketika mereka menghadap, di sebelahnya itu kan bantal yang terlalu atas itu bisa menutupi hidung mereka sehingga mereka nanti bisa kesulitan bernafas, atau salah-salah mereka nggak bisa berbalik, nanti gumohnya itu malah masuk lagi dan itu juga bisa bikin gagal nafas. Waktu dulu aku masih jadi new mom, aku itu memutuskan untuk tidak memakai bantal apapun untuk bayiku. Kenapa? Sebenarnya aku pengen, tapi aku lihat-lihat dulu tuh bantal anti peyang, bantal yang aku mau yang bahannya itu bagus dalamnya, itu tuh sangat amat pricey. Jadi aku mikir kayak, nanti aku udah beli mahal-mahal malah nggak kepake, bayinya nggak mau, atau salah-salah aku pakein malah kepala anakku peyang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak memakai bantal apapun untuk anakku. Tapi sekarang aku nemu ada bantal anti peyang yang harganya sangat amat affordable. Itu cuma 135 ribuan aja. Ini dia, aku nemu ini, Azruli Baby Pillow. Jadi Azruli Baby Pillow ini adalah bantal yang terbuat dari kulit kacang hijau yang dikeringkan secara alami tanpa bahan kimia sedikit pun. Kenapa aku pilih bantal ini? Lihat deh, dia bantalnya bentuknya agak flat, nggak terlalu tebal, dan itu yang direkomendasikan AAP ya untuk anak kita. American Association Pediatry itu bilang kalau anak kita itu harus tidurnya sekarang tuh posisinya bagusnya terlentang dan rata. Jadi penggunaan bantal ini nggak terlalu berpengaruh ke tulang punggungnya mereka. Jadi bagus banget ya, which is ini bagus banget, dia bisa diratain dan sangat tipis. Bantal ini juga terdiri dari 2 lapis. Lapisan pertama yang di dalamnya ini adalah kain flanel yang sangat lembut. Kemudian di luarnya juga dilapis lagi dengan kain 100% katun. Menurut aku bagus banget sih, dia protek sampai 2 lapis kayak gini untuk mencegah isi bantal itu keluar kan. Kalau misalnya bantal-bantal kayak misalnya bantal yang dari Dacron atau bantal dari bahan-bahan lain termasuk ini, kalau sampai bocor kan bahaya ya kalau misalnya sampai terhirup atau tersedak ke bayi kita.
Nah, menurut aku bagus sih ini sampai 2 lapis gitu. Penggunaan bahan-bahan yang lembut dan menyerap keringat ini juga bagus ya. Kalau misalnya bantalnya tidak terbuat dari bahan yang menyerap keringat, itu kasihan banget anak kita. Nanti dia jadi kepanasan dan keringatnya karena tidak terserap, akhirnya menyebabkan leher dan kepala mereka lembab. Akhirnya kita menghindari peyang, bukannya menjadi solusi malah menjadi masalah baru karena nanti si anak bakal gatel karena beruntusan. Pilihan warna bantal ini pun variatif ya, Mam. Lihat nih, aku pilih warna biru. Ini untuk hadiah untuk anak temanku. Kemudian di sini ada warna lain, ada putih, ada orange, ada sky blue, ada red, ada green, ada purple. Jadi kalau misalnya untuk beli buat anak kita atau kado, itu banyak banget ya pilihan warnanya. Bantal ini sangat amat mudah digunakan. Lihat nih ya, kalian denger gak sih? Nah, kedengeran banget kan? Ini tuh banyak banget partikel kecil yang terbuat dari kulit biji kacang hijau. Kalau kita mau pakai, kita tinggal letakkan ini di permukaan yang rata di kasur anak kita. Kemudian kita ratakan bantalnya. Langkah berikutnya, kita kepalkan tangan kita, lalu ditekan ke bantal ini, kepalanya menghadap ke atas ya, ditekan ke bantalnya. Setelah itu akan terbentuk cekungan yang sangat kecil, lalu kita letakkan bayi kita di cekungan tersebut. Kalau bayi kita kepalanya masih normal, kita letakkan terlentang saja, kemudian stimulasi ke kanan dan ke kiri agar bayinya nggak diam terus ya kepalanya. Misalnya bayi kita udah kepalang peyang nih, bayi kita peyang di sebelah kanan. Lalu kita letakkan di bantal ini, stimulasilah lebih sering ke sebelah kiri. Nanti partikel-partikel kulit kacang hijau yang ada di sini akan memijit dia dengan pijitan yang sangat lembut, pijitan-pijitan kecil. Karena setiap bayi kita bergerak, ini tuh gak kayak bantal biasa. Kalau bantal biasa kan yang dibuat dari bahan-bahan lain itu pas tidur ya udah partikelnya tetap kayak gitu, dia hanya mengikuti bentuk kepala bayi kita. Tapi kalau misalnya si bantal ini ketika dia bergerak, nih denger nih, nah partikel yang di dalamnya itu ikut bergerak. Nah si partikel-partikel ini akhirnya membuat pijitan-pijitan kecil di belakang kepala anak kita. Itu membantu melancarkan peredaran darah. Selain membantu supaya terapi supaya nggak peyang lagi, itu juga ternyata membantu untuk lebih meratakan pertumbuhan rambut. Biasanya kan kalau bayi-bayi kita nih habis cukur, ada yang tumbuhnya di sini aja, ada di sini yang botak, di sini tumbuh, yang kayak gitu-gitu. Itu ini bisa banget loh bantalnya ngebantu untuk melancarkan peredaran darah dan membuat pertumbuhan rambut itu lebih merata. For your information aja nih Mam tuh nggak usah takut kalau misalnya di usia yang masih nggak jauh dari newborn, kayak sebulan 2 bulan bayinya tuh peyang, nggak apa-apa. Itu tuh masih bisa dibenerin bentuk kepalanya. Setahu aku sampai 18 bulan itu si ketempurung kepala ini dia masih terbuka, jadi masih ada kemungkinan perubahan bentuk kepala sampai umur 18 bulan. Untuk perawatan bantal ini sendiri, ini gampang banget Mam. Jadi bagian dalamnya itu karena dia isinya kulit kacang hijau, kita nggak boleh cuci. Yang boleh dicuci itu cuma bagian luarnya aja. Tapi bagian luarnya juga karena dia katun kan, itu kalau bisa jangan dicuci di mesin cuci. Cuci aja pakai tangan secara halus. Karena ini bahannya organik dan alami ya Mam, hindari tempat yang lembab. Jangan simpan di tempat lembab. Kalau misalnya kepala anak kita kan sering banget ya keringetan, itu sering-sering dijemur. Ini lebih sering dijemur lebih bagus. Jadi menurut aku Azrul Baby Pillow ini bisa jadi salah satu pilihan untuk Mam yang lagi nyari bantal anti peyang untuk baby sendiri atau kado untuk teman yang baru saja melahirkan. Pasti nanti kalian akan ada yang tanya, gimana sih beli si Azrul Baby Pillow ini? Waktu itu aku beli via Shopee di toko Opsimum. Menurut aku bantal ini sangat amat recommended. Pertama, dia menyokong tubuh badan kita supaya tulangnya memang sesuai posturnya, karena bantal ini bisa dibilang
nggak terlalu tebal. Kedua, kecekungan bantal ini bisa kita adjust pakai kepalan tangan kita tadi, sehingga bantal ini tidak akan terlalu cekung dan menghalangi jalan nafas anak kita ketika anak kita tersedak atau anak kita gumoh. Bahannya yang sangat amat lembut dan menyerap keringat ini bagus banget untuk kulit kepala bayi kita, supaya nggak kepanasan dan bikin beruntusan. Yang keempat, partikel kulit kacang hijau yang ada di dalam bantal ini, itu kan setiap anak kita bergerak, dia nggak diam, dia akan menghasilkan pijitan-pijitan kecil yang akan bantu melancarkan peredaran darah di kepala anak kita. Jadi menurutku bantal ini sangat amat worth it untuk dibeli. Aku sangat merekomendasikan Azruli Baby Pillow sebagai bantal kesehatan bayi dan opsi mom sebagai opsi shopping untuk mom and baby. Segitu aja penjelasan aku mengenai sedikit penyebab SIDS dan beberapa kriteria pemilihan bantal yang bisa mempertimbangkan sebelum membeli bantal untuk baby mom. Semoga bermanfaat ya. Untuk info-info lebih lanjut, mom bisa cari sekarang banyak banget artikel dalam bahasa Indonesia yang sudah merangkum apa yang American Association Pediatrics sampaikan mengenai kondisi yang bagus untuk tempat tidur anak kita tuh seperti apa, terus posisi tidur anak kita yang bagus itu seperti apa. Tuh kalian bisa cari banyak banget artikel di luar sana. Terakhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton videoku.